apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Karena sekolah terendam banjir akibat luapan sungai, para siswa sekolah madrasah di Cilacap diliburkan sementara. Tak kunjung ditangkap, pemerkosa dan penyekap siswi SMP di Kabupaten Pati masuk daftar pencarian orang atau DPO. Ditinggal selamanya oleh kedua orang tuanya, seorang remaja di Boyolali terpaksa tidur di samping makam ayahnya lantaran tidak memiliki rumah. Kita ke informasi pertama, sebuah sekolah di madrasah di Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap tergenang banjir sehingga aktivitas belajar mengajar diliburkan sementara. Banjir disebabkan luapan sungai dari sekitar sekolah setelah kawasan itu diguyur hujan lebat. Hujan lebat yang mengguyur Kecamatan Wanareja di Kabupaten Cilacap membuat sekolah Madrasah Ma'arif Wanareja tergenang banjir hingga 30 cm. Tidak hanya genangan air, lingkungan sekolah dan kelas juga terendam material lumpur yang terbawa banjir. Para siswa dan guru bergotong royong membersihkan ruangan kelas, ruang guru, dan ruang praktik pada Rabu pagi. Pihak sekolah terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar karena ruang kelas masih kotor terendam lumpur. Sekolah ini berada di dataran rendah sehingga kerap dilanda banjir saat hujan lebat datang. Banjir kali ini disebabkan meluapnya sungai di sekitar sekolah karena tidak bisa menampung debit air hujan. Jam 2-an itu turun banjir dari arah utara dulu. Nah, kemudian hampir mau subuh di sini banjir terus keluar masuk begitu. Jadi untuk hari ini anak-anak kami terpaksa harus diliburkan dulu. Nah, untuk ini anak-anak yang di sini itu mereka membantu. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah Kabupaten Cilacap bisa mencari solusi agar luapan sungai tidak mengenangi lingkungan sekolah mereka. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Cilacap. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan gaji guru tidak tetap atau honorer yang mengajar di sekolah negeri tingkat SMA, SMK, SLB mendapat upah yang sesuai atau setara upah minimum kabupaten kota. Meski demikian, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasana, tidak semua guru honorer mendapat upah setara UMK. Gaji guru honorer yang mengajar di sekolah swasta diatur pihak sekolah masing-masing atau yayasan. Sedangkan untuk gaji guru honorer tingkat SD dan SMP mengikuti kebijakan Dinas Kabupaten dan Kota. UMK di Jawa Tengah tahun 2022 yang paling tinggi di Kota Semarang sebesar Rp2.835.000, sementara yang paling rendah di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp1.819.000. SMK, SLB itu sesuai dengan UMK ya. Kemudian kalau lulusan SMA itu sesuai UMK. Kemudian kalau D3 itu mendapatkan tambahan 5% kalau nggak salah. Kemudian yang S1 itu mendapatkan tambahan 10%. Itu kalau yang di SMA, SMK, SLB. Kalau yang di kabupaten, kewenangan ada di kabupaten atau kota masing-masing. Tapi insya Allah mayoritas sesuai dengan bebannya ini ya, sesuai dengan beban mengajar ya, minimal 24 sampai 40 jam. Informasi lainnya, Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota meminta maaf kepada pengendara motor yang terjatuh akibat jaketnya ditarik anggota lalu lintas. Korban menderita luka sobek sehingga harus mendapat jahitan. Kondisi pengendara bernama Yudi, warga Korea Bakti Medono, Kota Pekalongan, belum sepenuhnya sembuh. Korban masih merasakan sakit akibat luka sobek pada bagian kaki sehingga mendapat sejumlah jahitan. Korban terluka setelah jatuh dari motor akibat jaketnya ditarik anggota lalu lintas Polres Pekalongan Kota. Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota berusaha berjiwa besar.
Kasat Lantas mendatangi rumah korban pada hari Selasa dan meminta maaf kepada korban. Datang ke sini untuk silaturahmi dengan Mas Yudi, menyampaikan permintaan maaf dari anggota, dan kita juga sudah menegur anggota. Kita silaturahmi dan menjalin silaturahmi lah. Insiden terjadi pada Senin pagi di depan terminal Kota Pekalongan. Jaket korban ditarik petugas polisi lalu lintas yang sedang bertugas sehingga korban terjatuh. Tindakan dilakukan polisi karena korban melaju pelan sepeda motornya saat lampu lalu lintas masih merah. Awalnya saya ngantar kakak ke terminal, terus di lampu merah kan itu dari jauh sedang merah, saya jalan santai sambil nunggu hijau. Setelah hijau saya jalan, tiba-tiba ada polisi datang, terus saya berhenti sejenak, terus saya mau jalan, jaket saya ditarik, terus saya jatuh, nggak ada yang nolongin sama sekali. Polisinya juga nggak nolongin sama sekali. Terus? Satlantas Polres Pekalongan Kota telah menegur anggota yang dianggap bertindak berlebihan terhadap korban. Uncur Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. Ya, bendera merah putih yang memeriahkan Hari Kemerdekaan dicuri 2 orang berkendara motor di Kabupaten Klaten. Kedua pelaku mengambil bendera dengan tiangnya tanpa ragu. Kini polisi tengah menggali identitas pencuri bendera tersebut. Ada-ada saja tindakan kejahatan menjelang Hari Kemerdekaan. Di Desa Puluhan, Jatinom, Kabupaten Klaten, 2 orang terekam kamera pengawas saat mengambil bendera merah putih beserta tiangnya. Kedua pelaku mengincar bendera yang terpasang di pinggir jalan. Setelah memastikan jalanan sepi, keduanya tanpa ragu mengambil bendera. Pencurian bendera merah putih terjadi pada tanggal 7 Agustus lalu. Warga sekitar mengatakan bendera yang diambil merupakan bendera warga yang sengaja dipasang jelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Di seberang jalan, nyebrang itu ambil lalu pergi. Yang diambil apa, Bu? Yang diambil bendera. Milik warga. Ya. Berapa orang, Bu? 2 berboncengan pakai helm. Dari arah? Dari arah utara ke selatan. Meski warga belum melaporkan pencurian bendera ke Polsek Jatinom, kepolisian akan menyelidiki pelaku pencurian itu. Sampai saat ini warga masyarakat juga belum mengadukan kejadian tersebut. Dan dari Polsek Jatinom yaitu tetap akan melaksanakan lidik dalam hal ini untuk menemukan siapa yang mengambil barang tersebut berupa bendera maupun tiang. Ngecek CCTV dan memeriksa saksi-saksi. Ya, dari Reskrim ini nanti bergerak untuk mengecek yaitu CCTV dan juga nanti mencari saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Karena apa? Polisi akan mempelajari rekaman kamera pengawas dan meminta keterangan saksi di lokasi kejadian. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Beralih ke kasus pemerkosaan dan penyekapan siswi SMP di Kabupaten Pati. Hingga saat ini polisi tak kunjung menangkap pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Polisi baru memeriksa 8 saksi termasuk keluarga korban. Sudah hampir 2 pekan, kepolisian Resor Pati belum juga menangkap PH, terduga pemerkosa kejam asal Desa Alas Dowo, Kecamatan Duku Seti Pati. PH masuk dalam daftar pencarian orang sebagai pelaku utama pemerkosaan dan penyekapan terhadap siswi SMP hingga korban hamil 4 bulan. Kapolres Pati mengatakan penyelidikan kasus masih dalam tahap pemeriksaan 8 saksi, termasuk keluarga dan tetangga korban. Sedangkan meski kondisi korban terus membaik, namun belum bisa diminta keterangan lebih banyak karena kondisi kejiwaannya masih terguncang. Untuk identitas pelaku saat ini sudah kita kantongi nama maupun identitas dari pelaku, dan kita tentunya terus-menerus melakukan pendalaman apabila ada pelaku-pelaku lainnya, dan jeratan ancaman hukuman yaitu kita jerat persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D atau ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016.
yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ada kemungkinan di DPO kan? Ya, tentunya kita lakukan DPO dan mohon doanya supaya pelaku cepat tertangkap. Yang sudah diperiksa ada 8 orang, termasuk keluarga dan tetangga di sekitar lingkungan TKP. Kemudian juga selanjutnya melihat dari kondisi dari korban, tentunya tahapan-tahapan kelengkapan pemeriksaan kita laksanakan secara bertahap karena tentunya pendampingan dari unit PPA Satreskrim Polres Pati bekerjasama dengan stakeholder terkait dari psikologi, kemudian dari dinas sosial dan stakeholder lainnya. Tentunya kita secara bertahap menggali kembali dan dimungkinkan kita terus kembangkan kasus ini sampai dengan tuntas. Apabila ada informasi ataupun pelaku-pelaku lainnya, tentunya akan tetap kita lakukan proses penyidikan ke depan. Kasus pemerkosaan dan penyekapan terhadap korban menjadi perhatian nasional karena tergolong sangat keji. Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang sempat mengunjungi korban bahkan minta polisi menghukum berat pelaku. Pelaku PH menyekap korban selama 4 bulan. Selama itu pelaku memperkosa korban hingga korban hamil 4 bulan. Korban kemudian ditinggalkan begitu saja dalam kondisi kritis di sebuah rumah kosong pada akhir bulan Juli lalu. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati.